Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Podcast kita hari ini, kali ini temanya agak serius tapi juga santai, yaitu what we can do to make Kementerian PU better and stronger. Kalau dibahasakan, apa sih yang bisa kita lakukan supaya Kementerian Pekerjaan Umum makin kuat, makin solid, dan tetap relevan dalam merancang bangsa? Dari nilai identitas sampai aksi nyata. Aku bareng empat teman diskusiku yang keren, yaitu ada Azi, Dini, Danar, dan Gebri. Halo semuanya. Halo. Halo. Oke, mungkin kita pemanasan dulu ya teman-teman. Kalau aku tanya nih, apa sih yang langsung kebayang di pikiran kalian kalau dengar dengan kata Kementerian PU atau Kementerian Pekerjaan Umum? Aku duluan ya. Kalau aku yang langsung kebayang itu jalan tol. Karena ya jujur tiap kali ada proyek tol baru itu selalu rame kan di medsos. Kayak jadi simbol pembangunan gitu. Kalau aku beda, aku mikirnya ke bendungan atau waduk sih. Soalnya aku pernah ikut kunjungan ke salah satu proyek bendungan. Dan ternyata dampaknya luar biasa buat petani. Jadi nggak cuma infrastruktur kota aja, tapi juga pedesaan. Kalau aku agak receh sih ya, yang kebayang itu helm putih sama rompi kuningnya. Identitas banget ya, kalau orang PU lagi turun ke lapangan. Kalau aku langsung kebayang kata pembangunan peradaban, karena sering kita nggak sadar kalau jalan, jembatan, irigasi itu kan yang bikin kehidupan kita bisa bergerak. Jadi PU itu bukan sekedar bangun fisik, tapi bangun kehidupan juga. Tapi ini jangan teman-teman sekalian. Jawaban kalian tuh udah menyentuh ke nilai dan identitas. Nah, kita masuk ke topik inti sekarang ya. Pertanyaan besar. What we can do to make Kementerian PU better and stronger? Aku lempar dulu ke Mas Azi ya. Oke Bang, menurutku yang pertama itu soal nilai. Kementerian PU harus kuat di integritas. Karena pembangunan fisik gampang kelihatannya. Tapi kalau dasarnya nggak jujur atau ada permainan, hasilnya bisa rapuh. Nilai integritas itu kayak pondasi. Selain itu, ada kerjasama karena proyek PU biasanya lintas sektor. Kalau Hmm. semua orang jalannya sendiri-sendiri, hasilnya nggak akan maksimal. Nih guys, aku tambahin ya. Selain nilai, penting juga soal identitas. Kita sadar sebagai insan PU harus sadar identitasnya apa. Kalau identitasnya cuma tukang bikin jalan, ya semangatnya terbatas. Tapi kalau identitasnya perancang bangsa, cara kita bekerja pasti lebih mulia. Kita sadar bahwa setiap batu bata, setiap jalan itu bukan sekedar proyek, tapi warisan peradaban, guys. Nah, habis dari nilai sama identitas nih, masuk nih ke aksi. Menurutku, aksinya harus adaptif sama zaman. Kita udah ada di era digital, tapi harus pakai smart construction management, data yang transparan, dan teknologi hijau. Contoh kecil aja nih, gimana kalau laporan progres proyek bisa dilihat publik secara real time? Itu bikin masyarakat percaya dan PU lebih akuntabel. Gimana Mbak Gibri? Aku setuju sih sama Bang Danar, tapi aku juga lihat kekuatan PU itu bukan cuma dari proyeknya ya, tapi juga dari manusianya. Jadi pengembangan SDM itu harus jadi fokus. Kita butuh orang-orang yang nggak cuma ahli teknis, tapi juga punya mindset melayani bangsa. Kalau orang-orangnya bangga pakai seragam PU, bangga jadi bagian dari pembangunan, otomatis mereka kerjanya akan secara maksimal. Jadi lengkap ya sekarang ya. Ada nilai, ada identitas, ada aksi. Tapi aku mau tanya lagi nih. Kalau kita bicara tantangan, menurut kalian apa yang bisa bikin PU kesulitan buat lebih kuat? Mungkin dari Mas Azi? Hmm, Kalau aku tantangannya ya ekspektasi masyarakat yang makin tinggi. Semua orang pengen jalan bagus, cepet, gratis, tanpa hambatan. Padahal di balik itu ada keterbatasan anggaran, ada proses yang panjang. Jadi tantangannya gimana caranya PU bisa komunikasiin itu dengan baik. Iya betul Mas Azi, tantangan lain itu soal konsistensi. Kadang semangatnya gede di awal, tapi tengah jalan mulai kendor. Padahal pembangunan itu tuh butuh nafas panjang loh. Kalau menurutku, tantangan terbesarnya itu ada di birokrasi yang masih ribet. Harus ada reformasi supaya lebih lincah, yang nggak terlalu kaku gitu.
Aku nambahin, tantangan juga datang dari global, misalnya isu lingkungan, isu perubahan iklim, bahan baku yang semakin langka. PU juga nggak bisa kerja dengan cara lama, harus adaptif dengan tren dunia saat ini. Hmm. Intinya kita butuh nilai kuat, identitas jelas, aksi nyata, plus kemampuan adaptasi sama tantangan. Sebelum kita tutup, aku mau ajak kalian bikin closing statement. Kalau disuruh bikin satu kalimat aja kan, supaya Kementerian PU lebih kuat, apa yang kalian pilih? Bangun dengan hati, bekerja untuk negeri. Identitas kita adalah pelayanan dan hasil kita adalah peradaban. Berani berinovasi demi bangsa yang maju. Closing statement dari aku, manusia unggul, pembangunan tangguh. Mantap. Tentang bagaimana Kementerian PU bisa lebih baik dan lebih kuat. Dengan nilai yang kokoh, identitas yang jelas, aksi nyata yang berorientasi masa depan, harapannya PU bukan cuma jadi kementerian yang membangun fisik, tapi juga kementerian yang membangun peradaban. Kementerian PU sikap membangun Sikap demi Sikap Untuk membangun rakyat. negeri membangun untuk bangsa. rakyat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Mantap.